Saya langsung ke dokter spesialis paru, ahli paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan, Rumah Sakit Rujukan, Bu Dr. Erlina Burhan. Bu Dokter, kalau kedatangan pasien, apakah langsung bisa terdeteksi bahwa yang bersangkutan diduga kuat bahwa yang bersangkutan adalah tertular virus Delta India, COVID Delta India? Tidak bisa karena mutasi ini harus dibuktikan dengan pemeriksaan khusus. Isolatnya diperiksa whole genome sequencing. Dari gejalanya sama, Bu Dokter? Halo, ya. Dari gejalanya sama atau lebih parah? Gejalanya sama saja. Dan untuk varian-varian baru atau varian of concern ini kan memang ada tiga hal yang harus diperhatikan. Satu, tingkat penularannya yang sudah terbukti bahwa hampir semua varian of concern, varian-varian baru ini tingkat menularnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah dampak terhadap severity penyakit atau berat ringannya penyakit. Ada potensi ke arah itu tapi memang perlu pembuktian. Datanya masih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas yang menurun. Nah, ini ada beberapa varian yang sudah terbukti menurunkan efektivitas vaksin ya. Nah, untuk khusus potensi terhadap keparahan penyakit ini belum ada bukti yang sahih menyampaikan seperti itu, tapi ada dugaan ke arah situ. Tetapi yang sekarang kita lihat adalah kecenderungan bahwa pasien-pasien itu banyak orang-orang yang muda. Kalau dulu kan orang-orang tua dengan komorbid, tapi dengan maraknya ini seperti yang terjadi di Malaysia juga dan juga India. Iya. Jadi apa yang bisa dibaca dari sini, Bu Dokter? Kita mungkin bisa duga ini orang muda, tidak ada komorbid, kemungkinan varian baru, tapi harus dibuktikan. Baik, jadi itu menunjukkan bahwa cepatnya penularan ya. Kalau sebelumnya tidak tertular, mungkin yang bersangkutan si orang-orang muda ini sekarang lebih cepat tertular. Jadi jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh, apalagi menganggap tidak ada COVID. Itu luar biasa. Yang bisa menyebabkan makin banyak, makin tidak terkendali. Terakhir ke Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog. Apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Ya, jadi itu amat tergantung persepsi kita terhadap musuh. Kalau kita masih menganggap varian baru, itu khususnya Delta, B1617.2, itu masih dianggap biasa. Saya pikir kita perangnya dengan biasa aja begitu, seperti biasanya. Harus diperlakukan berbeda. Jadi menurut saya harus dilakukan berbeda kalau kita tidak mau mengalami seperti India. Kemudian apa yang harus dilakukan, Pak Tri? Saja sudah lockdown negara. Kemudian Singapura saja sudah lockdown negara untuk menghindari varian baru tersebut begitu. Jadi kalau menurut saya Indonesia harus mewaspadai kemungkinan kalau ada kabupaten yang diserang lagi seperti Kudus, di lockdown begitu, satu kabupaten. Ya, kalau kemudian Jakarta itu kemudian sulit ya di lockdown satu kecamatan atau dua kecamatan atau tiga kecamatan. Menurut saya itu demi rakyat Indonesia, demi rakyat Depok, kemudian demi rakyat Bekasi, supaya varian baru itu tidak menyebar ke daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya begitu. Karena Jabodetabek itu menurut saya hubungannya susah lah dibatasi. Iya, betul. Nah, menurut saya penularan atau penyebaran varian baru itu benar-benar harus dibatasi. Kalau tidak, kalau itu menyebar ke semua kabupaten, dan ini sudah misalnya Jawa Timur sudah menyebar, Jawa Tengah sudah menyebar, Jakarta dan Jawa Barat sudah menyebar, ya kita tinggal menunggu lawan ini yang lebih. Karena mudahnya penularan varian baru Delta ini, varian Delta. Kita harus siap dengan biaya, SDM, dan upaya-upaya yang lebih progresif, begitu Mas. Baik, terima kasih. Ini memang luar biasa, tentu ini juga kita harus waspada karena memang penularannya yang begitu cepat, meskipun tingkat keparahannya tetap sama, tapi kita tidak berharap tentu hal yang juga tertular karena kita tidak tahu apakah ada penyakit bawaan atau tidak bagi banyak orang, dan bisa berakibat fatal jika ada penyakit bawaan. Terima kasih Pak Tri Yunis Miko Wahyono dari epidemiolog Universitas Indonesia dan juga Dr. Erlina Burhan dari ahli paru Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Terima kasih, sehat selalu Bapak dan Ibu. Saudara, akhir dari Sapa Indonesia Malam saya tutup hari ini. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Bitok. Saya Aiman Wicaksono undur diri, selalu taat
protokol kesehatan. Salam.